Di abad ke-11, Jawa menyaksikan sebuah kemaharajaan pecah dalam perang saudara yang berdarah-darah. Diduga karena seorang putri mahkota memutuskan pergi dari istana dan menyepi di hutan. Keputusan itu tidak hanya mempengaruhi roda sejarah kerajaan di Jawa kuno, namun juga melahirkan sosok agung yang sangat dihormati masyarakat, yakni Dewi Gili Suci. Kita akan mengunjungi lokasi yang diyakini membentuk tokoh penolong Raja-Raja Kadiri ini, yakni situs Gua Selomangleng di Kediri, Jawa Timur. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan Gua misterius ini dibangun kira-kira bersamaan saat ilmuwan Ibnu Sina menuliskan karya besarnya mengenai aturan pengobatan. Yuk. Setelah melewati berbagai peperangan dan perjuangan, Maharaja Airlangga berhasil menegakkan supremasinya atas Jawa. Di usia senja, Airlangga pun memutuskan mundur dari tahta dan pergi bertapa. Gelarnya sebagai pertapa tercantum dalam prasasti Gandakuti, yakni Resi Aji Padukampungku Sang Pinaka Catraning Buana. Namun, 1 bulan kemudian terbit prasasti Pasar Legi yang menyebut Airlangga kembali menjadi raja. Rupa-rupanya, sepeninggal Airlangga, kerajaan menjadi kacau dan sang raja pun terpaksa turun tangan. Menurut tradisi masyarakat, putri sulung Airlangga, yakni Sanggramawijaya Tunggadewi, tidak berminat pada tahta dan memilih menjadi pertapa. Imbasnya, 2 putra Airlangga saling berebut tahta dan membuat kerajaan jatuh pada perang saudara. Prasasti Wurari lalu menceritakan Maharaja Airlangga meminta Mpu Barada membagi kerajaannya menjadi 2, yakni Kerajaan Janggala dan Kadiri, dan menyegel batas-batasnya dengan kekuatan magis. Namun, hal itu pun gagal mencegah perang saudara antara Janggala dan Kadiri di masa-masa mendatang. Meski harus melihat adik-adiknya berkonflik satu sama lain, Putri Sanggramawijaya Tunggadewi tetap pada jalan hidup yang dipilihnya sebagai pertapa. Namanya melegenda dalam tradisi sebagai Dewi Gili Suci, simbol kesucian dari nafsu duniawi. Tempatnya bertapa disakralkan hingga sekarang, dan kita akan mengunjungi sebuah situs yang dipercaya masyarakat sebagai tempat bertapa Dewi Gili Suci, yakni Goa Selomangleng di Kediri, Jawa Timur. Yuk, kita ke sana. Ini bukan Arc de Triomphe ya teman-teman, ini Simpang 5 Kediri. Goa Selomangleng terletak di Kecamatan Mojoroto, di kaki Gunung Klotok. Tempatnya asri karena banyak teduhan. Wah, jadi itu ya goanya. Di halaman terdapat beberapa tinggalan arkeologis, termasuk arca Dwarapala. Lihat, ada dinding batu yang dipahat untuk tangga naik. Wah, tangga kuno nih. Mirip candi ya, ada relung dewata. Patungnya sudah tidak ada. Oke, mari kita masuk. Saya sederhanakan gua ini ya, agar teman-teman punya gambaran. Yuk, kita masuk ke sisi utara. Gua ini buatan loh, artinya nenek moyang kita melubangi batu andesit raksasa untuk membuat gua ini. Ada sebuah lubang pintu. Kedua sisinya dihiasi medalion. Ada hiasan Kalakirtimuka. Aneh ya, bukannya ditempatkan di pintu luar sebagaimana candi-candi lain, di sini Kalakirtimuka diletakkan di dalam ruangan. Sesuatu di dalamnya pasti penting, sampai harus dijaga Kirtimuka. Nah, terdapat altar dengan Padmasana di atasnya, jadi kemungkinan pernah ada arca di atasnya. Sayangnya sudah tidak ada di tempat. Perhatikan, praba mandalanya dipahatkan pada dinding. Tentunya ini arca dewata. Aroma dupanya kuat sekali di sini. Yuk, kita keluar. Di sini terdapat pahatan seperti tempat tidur atau tempat meletakkan jenazah. Ini yang paling menonjol, relief Garuda. Di bawah relief Garuda ada pintu penghubung ke ruang selanjutnya. Perhatikan, Garuda ini mencengkeram ular. Dugaan saya, ular ini simbol dosa, mala, dan kekotoran. Seperti yang bisa Anda tonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Lihat, Garuda menjauhkan ular ke belakang, sementara tangan satunya memberkati arah pintu. Jadi, dengan memasuki pintu ini, peziarah diharapkan lepas dari segala dosa dan kekotoran. Konsep gerbang yang diruat Garuda seperti ini kita temukan di candi-candi masa akhir Majapahit.
seperti Candi Suko dan Candi Ceto. Yang telisik lengkapnya bisa Anda cek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Mari kita melangkah ke ruang penting selanjutnya. Di sini terdapat arca kepala naga yang cukup besar. Ada mahkotanya ya, jadi ini adalah naga raja. Selanjutnya, ini dia. Benarkah ini Dewi Gili Suci? Inilah arca yang diyakini masyarakat adalah Dewi Gili Suci. Rambutnya tergerai di pundak. Namun, jika kita perhatikan, sebenarnya ini bukan sosok wanita. Ini jelas sang Buddha dalam sikap tangan Dhyani Mudra yang melambangkan welas asih untuk semua makhluk hidup. Selanjutnya, dinding ini menampilkan sajian utama berupa relief memanjang. Dimulai dari barat, ada keluarga kaya dengan rumah mewah beserta para pelayannya. Lalu sebuah istana dengan kori agungnya. Hutan dengan beberapa adegan perburuan. Dan perairan mengingatkan kita pada sungai berantas yang melalui Kediri, lengkap dengan buayanya. Di seberangnya ada awan-awan. Nah, seremnya di sini terdapat kesetra atau kuburan. Kelihatan ya, mayat-mayat tergeletak dengan usus terburai. Dan tentu saja setumpuk tengkorak. Sesudahnya, nggak ada apa-apa lagi. Cuma gumpalan awan saja. Yuk, kita lanjut ke ruangan ini, yang paling selatan dan terakhir. Sepertinya ruangan ini disucikan, karena posisinya lebih tinggi dari yang lain. Tangganya licin, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Kecuali relief Buddha di langit-langit gua. Terlihat ya? Oke, itu sudah semuanya. Tentunya timbul pertanyaan, ini gua apa sih? Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik, benarkah Gua Selo Mangleng adalah pertapaan Dewi Gili Suci? Dan mengapa di dindingnya terdapat relief mayat yang menyeramkan? Apa gua ini tempat pembunuhan? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Menurut tradisi masyarakat, Gua Selo Mangleng adalah tempat Dewi Gili Suci bertapa. Namun, yang menjadi persoalan, nama Dewi Gili Suci tidak muncul dalam sumber primer manapun. Sosok ini kerap dihubungkan dengan Sang Gramawijaya Tunggadewi, putri sulung Airlangga. Sayangnya, tidak ada bukti kuat bahwa mereka adalah tokoh yang sama. Satu-satunya sumber yang menyebut nama Dewi Gili Suci adalah Babat Tanah Jawi, yang tentu saja sumber sekunder yang teramat lemah bagi sejarah Airlangga, karena baru ditulis pada abad 18 atau 700 tahun sesudahnya. Untuk mengetahui cara menilai kesahihan sumber sejarah, Anda bisa klik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi, biar tahu mana hoax dan mana yang bukan. Nah, lalu fungsi Gua Selo Mangleng apa dong? Dugaan 1, pertapaan dan pemakaman terbuka. Penggiat budaya asal Kediri, Novi BMW, memandang keberadaan Gua Selo Mangleng tak lepas dari kesakralan Gunung Klotok yang merupakan anak Gunung Wilis. Dalam kitab Tantu Panggelaran dikisahkan para dewa memotong Gunung Suci Mahameru dari India dan memindahkannya ke Jawa. Yang kisah lengkapnya dapat Anda tonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, dalam perjalanan, badan Gunung Mahameru berguguran dan berubah menjadi beberapa gunung, salah satunya Gunung Wilis. Maka, anaknya, Gunung Klotok pun dianggap jelmaan Gunung Suci Mahameru dan sejak lama menjadi pusat kegiatan keagamaan. Gak heran ya, jika di area Gunung Klotok banyak ditemukan peninggalan arkeologis, mulai dari candi, pentirtaan, hingga gua-gua pertapaan. Dan Gua Selo Mangleng adalah salah satunya. Masih menurut budayawan Novi BMW, fungsi Gua Selo Mangleng sebagai pertapaan membentang panjang, sejak era Panjalu di abad 11 hingga era Majapahit di abad 15. Hal ini terlihat dari sengkalan arca naga yang berbunyi Naga Mangleng Selo Guwo, yang berarti tahun 998 Saka atau 1076 Masehi. Selain itu, di halaman goa ada angka tahun yang meski posisinya terbalik bisa dibaca sebagai 1353 Saka atau tahun 1431 Masehi. Wow, membentang 4 abad. Karena ada 2 bentuk Buddha di dalam goa, jelas corak keagamaan situs ini adalah Buddha. Namun, yang mencuri perhatian saya adalah adanya relief kuburan yang berisi tengkorak dan mayat dengan usus terburai.
Menurut budayawan Novi BMW, relief ini mengindikasikan adanya kuburan terbuka di sekitar gua ini, mirip dengan pemakaman Trunyan di Bali. Terlihat ya, mayatnya tidak dikubur, hanya diletakkan di tanah dan dibiarkan membusuk. Hal ini senada dengan lontar calon arang, yang menyebutkan bahwa mayat-mayat di kuburan sebagian tidak dibakar, sekedar dibiarkan terbuka dan dimakan anjing liar. Dugaan 2, ritual meditasi di depan mayat. Penggiat sejarah Anca Yosi Cahyono memiliki pandangan berbeda. Relief mayat pada Gua Selo Mangleng ini diduga berkaitan dengan meditasi Asuba. Nah, meditasi ini dijalani dengan duduk dan berkonsentrasi pada mayat yang sedang membusuk. Sang pertapa harus mampu menghilangkan rasa jijik untuk mencapai pencerahan. Salah satunya, kesadaran bahwa zat materi, betapapun sempurnanya, akan hancur pada waktunya. Apakah kegiatannya di dalam atau di luar gua masih perlu diteliti lagi. Tapi, menarik bukan? Ternyata bentangan relief ini memuat cukup informasi mengenai fungsi gua ini. Dugaan 3, ada praktik tantra. Saya sendiri memiliki pandangan yang berbeda dengan sahabat-sahabat saya tadi. Jikapun relief mayat ini diduga sebagai bagian dari ritual, saya cenderung pada praktik tantra yang memang marak pada masa Singasari dan Majapahit. Adanya tengkorak pada alas Dwarapala di halaman gua patut dicurigai adalah pengaruh tantra. Peleburan antara ajaran Buddha dengan tantra Bhairawa juga kita jumpai pada kitab Sutasoma pada masa keemasan Majapahit. Sutasoma adalah seorang bodhisatwa atau yang terlahir sebagai Buddha, namun ia bertapa di atas mayat dengan berkalung usus manusia dan memuja Batari Durga. Namun, apa mesti tantra? Dugaan 4, perjalanan jiwa menuju pencerahan. Nah, dugaan saya yang lain nih, relief mayat ini sama sekali tidak berkait dengan ritual apapun. Artinya ya, ini cuma potret kuburan biasa yang terpahat di sini. Kalau diperhatikan secara keseluruhan, semua relief ini secara utuh menggambarkan alam materi. Tepat di tengah ada air yang dipercaya menghubungkan alam nyata dan alam kematian. Seperti kisah Sri Tanjung yang menunggang ikan untuk melintas alam. Nah, sisi kirinya mewakili dinamika kehidupan. Sedangkan di sisi kanan ada akhir dari dinamika itu, yakni kematian. Tubuh manusia pun hancur. Relief alam materi ini berada di sebelah kiri sosok Buddha yang melakukan dhyani mudra. Sosok Buddha ini sendiri dengan rambut yang masih terjure, mungkin saja baru memulai perjalanan meninggalkan keduniawian. Di sebelah kanannya ada ruang kosong yang bersih dari relief, serta ditinggikan lantainya. Ini mewakili alam pencerahan. Di sini terdapat sosok Buddha dengan sikap Dharma Cakra Mudra, serta melayang di langit-langit. Ruangan ini sendiri menggambarkan perjalanan jiwa yang mencapai pencerahan. Yang menarik juga nih, ada arca ular raksasa yang saya duga adalah Muchalinda. Kisahnya sebagai berikut. 6 minggu setelah Buddha bermeditasi di bawah pohon Bodhi, turunlah hujan yang sangat lebat. Maka muncullah Muchalinda, raja ular dari bawah bumi, melindungi sang Buddha dengan tudungnya. Setelah badai besar itu berlalu, Muchalinda mengambil wujud manusia dan membungkuk kepada Buddha. Raja ular itu pun mendapat sukacita dan kembali ke bawah bumi. Muchalinda biasanya dipahat sebagai ular dengan kepala berjumlah ganjil, mulai 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Seperti di Thailand, yang saya lihat cenderung berkepala 5, dan pada prasasti Telaga Batu yang berkepala 7. Muchalinda di Gua Selo Mangleng terlihat menjaga ruangan sang Buddha. Dugaan 5, penyimpanan relik dan pemujaan Buddha. Jadi unik ya, di gua ini, ruang sisi utara dijaga Kala Kirtimuka, sedangkan ruang sisi selatan dijaga Muchalinda. Kirtimukanya bergaya Singasari, dan bersama hiasan medalion mengingatkan kita pada Candi Kidal di Malang, yang merupakan Candi Pendarmaan Anusapate. Maka, dugaan saya nih, ruangan yang dijaga Kirtimuka ini juga sebuah pendarmaan tokoh penting, dan di dalamnya ada sarira atau relik. Biasanya biji kristal yang ditemukan pada abu kremasi orang suci penganut Buddha, serta dilengkapi arca perwujudan sebagai sarana pemujaan. Namun relik siapa? Apakah relik Putri Sanggrama Wijaya alias Dewi Kili Suci, atau mungkin relik seorang guru spiritual pada masa itu?
tidak ada yang tahu. Yang jelas, benda-benda itu kini sudah tidak ada lagi. Namun, mengapa pemujaan Buddha dilakukan di goa, bukannya di wihara? Nah, dalam kitab Sang Hyang Kamahayanikan yang disusun pada masa Empu Sindok, disebutkan bahwa goa adalah salah satu tempat peribadatan para biksu selain wihara. Kitab ini sendiri adalah pegangan untuk mencapai kebudayaan di Jawa kuno. Jadi, dasarnya jelas ya. Nah, dari berbagai dugaan yang ada, teman-teman condongnya ke yang mana? Atau mungkin Anda punya dugaan berbeda? Monggo di-share di komen ya, lengkap dengan alasannya untuk memperkaya wawasan kita. Goa Selo Mangleng adalah peninggalan yang unik dengan kesejarahan yang mahal. Bisa jadi di masa silam, loka ini adalah mandala bagi para asketis yang berusaha melepaskan diri dari gemerlap duniawi. Lalu, masyarakat mengingatnya secara lamat-lamat dan menciptakan sosok Dewi Kilisuci untuk menggambarkannya. Dewi Kilisuci menolak legitnya dunia dan memilih bertapa. Kontras dengan kedua saudaranya yang menggempur satu sama lain demi kekuasaan. Dan ironisnya, meski korban jiwa berguguran di masing-masing pihak, kekuasaan yang didapat pun tidak bertahan lama. Maka, Goa Selo Mangleng dan tradisinya seolah mengingatkan kita akan pentingnya kata cukup. Ketika sebagian dari kita terus merasa kurang dalam menumpuk harta dan ketenaran, bahkan sampai menyalahgunakan wewenang demi mengejar kebahagiaan, mungkin kini saatnya kita menoleh pada kebijaksanaan masa silam dan belajar menumbuhkan rasa cukup. Apapun kondisi kita, mari menjalani hidup beriring rasa syukur, agar kebahagiaan kita menjadi paripurna tanpa syarat apapun.